Harga Bitcoin kemarin di bulan September sempat menyentuh level tertingginya di 52.000. Sebelum pada akhirnya tanggal 7 September terjun bebas ke harga terendah yang dicapai di level 40.000 ya. Penurunan yang cukup menegangkan karena penurunannya mencapai 10.000 US dollar. Nah, saat ini posisi Bitcoin berada di harga 43 ribuan. Dan ini butuh 10.000 US dollar untuk breakout kembali ke harga 52.000. Nah, saya mendengar banyak kabar bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan di bulan Oktober ini. Apakah benar Bitcoin akan mengalami kenaikan? Nah, karena informasi ini cukup penting, jangan lupa share ke semua orang dan like video ini. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan informasi seputar aplikasi dan situs penghasil uang di internet atau informasi seputar cryptocurrency, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo guys, welcome Oktober. Selamat datang di bulan Oktober. Bulan dimana yang katanya banyak orang mengatakan bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan. Setelah sebelumnya di bulan lalu yang kita tahu bahwa Bitcoin mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu mencapai 10 ribuan US dollar ya, dari harga 52 ribuan di tanggal 7 September kemarin. Lalu terjun bebas itu turun mencapai 40.600-an ya. Dimana saat ini dari harga 40.600 itu sudah mengalami kenaikan di harga saat ini sekitar 43 ribuan US dollar, dan harga ini masih berada di bawah harga di bulan September kemarin yaitu 52.000. Sehingga kita butuh sekitar 10.000 US dollar lagi untuk mencapai titik tertinggi sebelumnya di September itu yaitu 52.000 US dollar. Nah, apakah benar yang orang-orang katakan bahwa di bulan Oktober ini harga Bitcoin akan kembali naik? Nah, ini kita akan bahas secara tuntas dengan menganalisa secara teknikal dan melihat pergerakan-pergerakan dari tahun ke tahun ya. Kita akan bahas secara sederhana saja, simple supaya mudah dipahami juga. Dan nanti kita akan gunakan beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar berdasarkan psikologinya dari tahun ke tahun. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah pola, dan nantinya kita akan dapat memprediksikan bagaimana skenario yang terjadi di depan. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu ya, bahwa analisa yang saya lakukan saat ini adalah opini atau pendapat saya pribadi, dan kita hanya bisa menganalisa sebuah market berdasarkan data yang ada dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita nanti akan dapat memproyeksikan data tersebut untuk dilihat kemungkinan yang terjadi di masa depan. Sekali lagi kemungkinan yang terjadi ya, karena tidak satu orang pun yang memberikan kepastian apa yang terjadi di masa depan ya. Jadi sekali lagi ini adalah berdasarkan analisa saya pribadi. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke trading view dari Bitcoin USD ya. Dan di sini saya sudah menggambar chart dari Bitcoin menggunakan dua buah tool, yaitu Elliott Impulsive Wave dan juga dengan Elliott Corrective Wave. Nah, teori gelombang Elliott ini atau Elliott Wave ini adalah analisa teknikal yang digunakan untuk memprediksi arah tren dalam bentuk gelombang, di mana gelombang tersebut adalah hasil reaksi para pelaku pasar yang mencerminkan psikologi pasar saat itu. Yang secara teknis, teori Elliott Impulse Wave ini akan membentuk 5 buah titik ya, seperti ini. 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk Elliott Corrective Wave itu akan membentuk ABC seperti ini. Itu A, B, dan C. Seperti itu. Nah, di sini kita akan ambil dari tahun 2012 ya. Nah, di sini tren yang terjadi dari bulan November 2011 itu sampai ke 2 Desember 2013 ya, hampir 2 tahun ini. Ini kalau kita tarik dead ring itu 2 tahun ya. Nah, jadi dari impulsive wave yang saya gambarkan dari 0 ke 5 ini, saya mengambil candle yang penurunannya cukup dalam ya. Kita lihat dari angka 1 ke 2 dan dari 3 ke 4 juga cukup dalam. Maka dari itu di sini kita bisa lihat adanya sebuah reaksi pasar ya. Dari 1 ke 2 ini ada penurunan yang dalam, dari 3 ke 4 juga ada penurunan yang dalam, di mana saat itu telah terjadi penjualan besar-besaran ya.
Kalau kita lihat berdasarkan persentase penurunannya, itu turun sebanyak 56% ya. Dan dari wave 3 ke 4 itu turun sebanyak 82%. Dan itu penurunan yang cukup dalam ya. Setelah pada akhirnya Bitcoin mencapai level tertingginya atau puncaknya di angka 5 ini pada harga 1176 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kalau kita tarik garis tren dari tahun 2011 ke 2013, trennya adalah bullish. Walaupun di sini ada penurunan yang cukup dalam mencapai 82% tadi ya. Yang pada akhirnya naik ke level tertingginya yaitu di 1100-an tadi. Di mana di wave yang ketiga ini menyentuh level tertingginya di 266 US dollar. Nah, lalu berikutnya dari tahun 2013 bulan Desember itu terjadi koreksi yang cukup dalam sampai dengan Januari 2015. Ini kita cek date-nya selama 406 hari. Jadi sekitar 1 tahun 3 bulan ya. Selama 1 tahun 3 bulanan trennya adalah bearish. Karena bisa kita lihat ini trennya bearish ya. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi reversal. Setelah correction wave berakhir dan terjadi reversal, di sini terbentuk area support, di mana area support ini sempat menjadi area resistance di sini pada April 2013 yang lalu. Itu terjadi rejection, memantul di garis ini ya, sehingga bisa kita konfirmasi ini adalah area support pada Januari 2015 yang lalu, karena pasar di sini mengalami rejection dan memantul ke atas. Dan lalu impulsive wave berikutnya itu terjadi dari Januari 2015 sampai puncaknya yaitu di Desember 2017 ya. Ini sekitar 1064 hari, dan ini artinya sekitar hampir 3 tahun ya. Jadi hampir 3 tahun Bitcoin dari Januari 2015 ke Desember 2017 itu trennya bullish. Dan lalu pada corrective wave-nya itu terjadi rejection di harga 3142, di mana ini menjadi garis supportnya ya. Karena sebelumnya di sini juga terjadi rejection pada wave ketiga di bulan Juni 2017. Nah, di sini dari corrective wave yang kita gambarkan, setelah memantul di A ini, lalu naik ke B dan turun kembali ke C, di sini hampir menyentuh level yang sama ya. Walaupun di sini terjadi false break atau tidak menyentuh level sebelumnya ya. Karena di sini level yang disentuh pada wave corrective wave yang A ini di level 3142 dan yang C itu berada di level 4049 ya. Maka area 3142 ini menjadi area support yang cukup kuat karena di sini terjadi false break di gelombang yang C. Nah, berikutnya kalau kita gambarkan area resistance pada gelombang B. Ini saya turunkan lagi pada candle penutupannya ya. Oke. Di sini terjadi rejection dari corrective B itu memantul ke C dan terjadi false break, lalu market naik kembali dan menyentuh area resistance yang sama di sini ya. Maka ini kita konfirmasi bahwa ini adalah area resistance. Sehingga di sini berhasil breakout saat harga di level 11.900 atau 12.000-an. Di sini terjadi breakout. Lalu impulsive wave berikutnya yang terjadi adalah dari harga 3.737 itu naik ke wave 1 dan memantul sedikit di area resistance yang ini di 12.000. Di sini turun sebanyak minus 22%. Lalu impulsive wave berikutnya yaitu dari harga 3.900-an itu ke impulsive wave yang kelima. Trennya adalah bullish dan mencapai harga tertingginya yaitu di 65.000 US dollar. Dan pada akhirnya
di tanggal 12 April mengalami koreksi, dan pada akhirnya di tanggal 12 April mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini kalau kita gambarkan correction wave-nya dari sini ke sini ya, A, lalu ke B. Saat ini sedang berjalan, yaitu dari B ke C ya. Dan ini kita belum mengetahuinya. Apakah market akan mengalami koreksi di titik yang sama, yaitu di titik yang A, atau malah akan memantul di area 40.900-an. Nah, di atas ini saya gambarkan satu area support. Kenapa? Sebelumnya di sini sudah terjadi pantulan atau rejection pada 4 Januari yang lalu. Lalu di sini kembali ada rejection. Sehingga di sini kita konfirmasi bahwa ini adalah garis support ya. Jadi ada kemungkinan corrective wave dari B ke C ini akan memantul di sini. Sehingga nanti impulsive wave yang terbentuk kemungkinannya adalah dari sini. Seperti itu ya. Nah, ini baru kemungkinan ya. Nah, ini jika kita lihat di candle berikutnya, candlenya akan muncul di tanggal 4 Oktober nanti. Jika candle yang muncul nanti pada tanggal 4 Oktober adalah candle hijau, dan bentuk dari candle yang saat ini terjadi adalah seperti ini, maka kita akan memiliki hammer ya, di mana candlestick hammer akan berpotensi bullish. Nanti kita pantau lagi dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Jika candle yang terbentuk adalah candle hijau, maka besar kemungkinan market akan berpotensi bullish ya. Nah, jika kita buka 3 buah moving average, yaitu di moving average 50, 100, dan 200, secara jangka panjang ini trennya memang masih bullish. Jadi kemungkinan rejectionnya yaitu di MA50. Nah, kalaupun ternyata perkiraan kita salah, bahwa candlestick nanti ternyata akan membentuk candle merah, ini kemungkinannya akan turun sampai di correction wave yang A, seperti ini, dan ini akan memantul di MA100. Maka akan terbentuk double bottom ya. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Ini jika skenarionya salah seperti yang saya sampaikan tadi. Jika ternyata correction wave yang terjadi yang B ke C ini ternyata tidak memantul di sini di area support 40 ribuan, maka kemungkinan yang terjadi adalah memantul di area 28-29 ribu. Cuman ini menurut saya kecil kemungkinannya ya. Jadi lebih besar potensinya adalah mengalami rejection di sini di 40.000 ya. Nah, jika kita gunakan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, rejection yang terjadi kemungkinannya adalah di 41.582, dan ini sudah naik ya, sudah memantul dari harga 41.000 dan ini sedang naik. Kalaupun seandainya turun, rejection berikutnya yang kemungkinan terjadi yaitu di 0,5 ini di harga 34.381. Jadi di sini, nah jika terjadi correction wave yang C memantul di 34.381, maka impulsive wave berikutnya adalah di sini. Seperti ini bentuknya. Jadi kita pantau lagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dari tanggal 4 Oktober ke depan sampai dengan 11 Oktober selama seminggu, candle apa yang terbentuk, apakah candle hijau atau candle merah. Jika candle hijau, maka harga ini tidak akan dicapai. Jadi pantulannya akan ada di sini ya, rejectionnya di 41.582. Maka akan kembali ke bentuk pola yang tadi, yaitu di sini. Nah, seperti itu kemungkinan yang terjadi. Kenapa di sini kita bisa melihat garis resisten ya. Di sini. Nah, ini di 52.000 ya seharusnya, tapi penutupannya di 51. Candle penutupan di 51.870. Kemungkinan skenario yang terjadi nanti jika ternyata correction C berada di area support 40.921 dan berikutnya pada tanggal 4 ke tanggal 11 selama 1 minggu terbentuk candle hijau,
maka besar kemungkinan memang bulan Oktober ini adalah bulan bullish ya. Lalu apa yang terjadi dengan alternatif koin lainnya? Seperti yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, pola yang terbentuk ketika Bitcoin mengalami bullish ataupun bearish, altcoin selalu mengikuti ya. Ketika Bitcoin naik, altcoin biasanya naik. Begitu juga sebaliknya, ketika Bitcoin mengalami penurunan atau bearish, altcoin juga mengalami penurunan. Jadi untuk kalian yang sedang menyimpan altcoin ataupun ingin membeli altcoin, sebaiknya tunggu konfirmasinya setelah tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Apakah nanti akan benar-benar terbentuk candle hijau dari tanggal 4 ke tanggal 11, sehingga akan terbentuk pola impulse wave-nya seperti di gambar ini, dari 0 ke 1 memantul di 64.000, lalu turun ke garis supportnya di 51.000 dan akan menembus atau breakout di 64.000 atau di harga tertinggi sebelumnya ya, sehingga trennya akan kembali bullish dan pada saatnya nanti akan kembali terbentuk correction wave seperti ini. Nah, sekali lagi ini hanya prediksi ya. Kita tidak bisa memastikan 100% kemana arah market akan bergerak. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan pembelian nanti, ditunggu dulu paling tidak setelah muncul candle berikutnya ya, di tanggal 4 Oktober. Jadi antara tanggal 4 ke tanggal 11 itu kita pantau dulu. Jika tanggal 4 di sini terbentuk candle hijau, maka kalian bisa melakukan pembelian. Namun jika ternyata terjadi sebaliknya, malah terbentuk candle merah dari tanggal 4 ke tanggal 11, terbentuk 2 candle merah, maka artinya market kemungkinan masih akan turun ke level 34.381 ini. Jadi rejectionnya akan berada di 34.381 ya kemungkinannya. Maka kalian bisa antri harga di area ini, di sekitar harga ini ya, di antara 34.000 sampai dengan 35.000-an. Nah, jadi kesimpulannya dari tahun 2012 sampai dengan saat ini, jika kita lihat dengan garis EMA 100 dan 200, pergerakan market itu masih berada di atas EMA 100 dan 200 ya. Ini EMA 200 yang warna hijau, dan saat ini pun pergerakan masih berada di EMA 50. Dan dari tahun ke tahun, penurunan yang paling dalam itu pasti rejection di moving average 200 ya, yang warna hijau. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini mantul di EMA 200. Lalu di sini juga mantul di EMA 200. Di sini juga memantul di EMA 200 walaupun sempat breakout dari EMA 200 namun kembali lagi naik. Dan sampai saat ini belum pernah menyentuh EMA 200 lagi ya. Jika seandainya market turun yang lumayan dalam, besar kemungkinannya akan memantul di EMA 200. Di sini seandainya turun, mantulnya di sini dan naik lagi. Maka dapat kita nyatakan bahwa sedalam apapun penurunan Bitcoin, maka berikutnya Bitcoin akan kembali lagi ke harga tersebut dan bahkan melebihi harga tertinggi sebelumnya ya. Nah, jika kita lihat seperti ini aja, di sini naik dan mencapai puncak, turun, naik lagi melebihi harga sebelumnya. Di sini turun lagi, lalu naik lagi ke harga tertinggi saat ini dan melebihi harga sebelumnya. Nah, saat ini masih bergerak dekat dari harga tertinggi ya. Jadi untuk kalian yang masih menyimpan Bitcoin ataupun altcoin lainnya, karena pada saatnya nanti pasti akan naik kembali dan menyentuh harga tertinggi sebelumnya, bahkan melebihi dari harga tersebut, maka saat itu kalian dapat menjual Bitcoin atau altcoin lainnya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan like video ini jika kalian suka, share ke semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.